حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي الحمد لله المبدئ الكريم الفعال لما يريد الذي خلق الإنسان فمنه شقي وسعيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بدين التوحيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua bisa hadir di masjid tercinta ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, salat kita, rukuk kita, sujud kita, zikir kita, doa kita, dan amalan-amalan kebaikan yang kita laksanakan pada kesempatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan iman dan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan penuh semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpahkan, tetap tercurahkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan terbaik, yakni husnul khatimah, dan nanti akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah sebagaimana sabda Rasulullah: man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, dia bersama aku di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah-kisah yang penuh hikmah yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah kisah perjalanan spiritual keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah perjalanan spiritual itu kemudian dijadikan isyarat, dijadikan petunjuk yang kemudian diwariskan kepada nabi-nabi setelahnya sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dijadikan pedoman kehidupan utama bagi kita umat Islam sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini, ma'asyiral muslimin, dimulai dari perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang ada di langit dan ada di bumi, dan kami memperlihatkannya supaya dia termasuk orang yang yakin. Segala petunjuk yang diberikan oleh Allah, tanda-tanda yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, diharapkan Nabi Ibrahim yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan itu, Nabi Ibrahim semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedekatan itu, Nabi Ibrahim semakin mudah dalam menjalani kehidupannya. Orang
yang dekat dengan pemberi solusi, maka dia akan mudah sekali menghadapi persoalan hidup. Maka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan kepada dia, maka tidak akan ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul, diperintahkan oleh Allah untuk belajar dengan mengambil petunjuk-petunjuk yang dengan petunjuk-petunjuk itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melihat fenomena alam, melihat langit, melihat bulan, melihat matahari, melihat bintang, yang dengan itu semakin mendekatkan beliau kepada Allah. Beliau belajar dari situ hakikat ilmu tauhid, sehingga pada akhirnya beliau mempunyai kesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Hal ini ma'asyiral muslimin ditampilkan oleh Al-Quran untuk pelajaran bagi kita, bahwasanya sesibuk apapun kita, sedalam apapun aktivitas kita, jangan pernah lupa kalau kita punya Tuhan. Jangan pernah lupa kalau kita akan pulang. Jangan pernah lupa kalau kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul, diperintahkan oleh Allah untuk belajar, pasti diperintahkan oleh Allah untuk belajar, diperintahkan oleh Allah untuk mendekat kepada Allah. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, sebaiknya, seharusnya kita lebih giat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ingin masuk surga firdausnya Allah? Bukankah kita ingin amal kita diterima oleh Allah? Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, bukankah kita ingin diterima oleh Allah? Maka sejujurnya kita sebagai umat Islam untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kita senantiasa berharap semoga nanti kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan terbaik, husnul khatimah, dan senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala menikah dengan Sayyidah Hajar dan juga Sayyidah Sarah tidak merasa kesolehan dirinya untuk dirinya sendiri, tapi beliau ajarkan kesolehan yang ada dirinya untuk keluarganya. Beliau tanamkan nilai-nilai keyakinan kepada keluarganya, kepada istrinya. Beliau tanamkan nilai ibadah setiap aktivitasnya, sehingga keluarga beliau menjadi keluarga yang betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saksikan ma'asyiral muslimin, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah putra dari rahim Hajar, Sayyidah Hajar yang bernama Ismail. Waktu itu beliau diperintahkan oleh Allah untuk membawa putra dan istrinya ke satu tempat yang tidak ada penghuninya sama sekali. Hal ini diabadikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keluargaku di lembah yang tidak ada tanaman di dekat rumahmu yang dimuliakan. Ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan istrinya dan putranya, Sayyidah Hajar bertanya kepada Ibrahim, wahai suamiku, ahadza min amrillah. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim kemudian menjawab, bala, ya wahai istriku, ini adalah perintah Allah. Dalam satu riwayat ketika ditanya oleh Sayyidah Hajar, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Ahadza min amrillah. Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya menganggukkan saja. Ketika Sayyidah Hajar mengetahui bahwasanya ini adalah perintah Allah, subhanallah, apa yang terjadi? Apa respon Sayyidah Hajar? Beliau dengan tegas mengatakan, lau kana hadza min amrillah. Kalau ini perintah Allah wahai suamiku, maka saya yakin Allah akan melindungi keluarga kita. Kalau ini adalah perintah Allah wahai suamiku, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Maka sikap tawakal ini kemudian menjadikan semangat kepada Sayyidah Hajar untuk mendidik putranya, untuk merawat putranya, untuk membesarkan putranya, memenuhi kebutuhan putranya, sehingga pada akhirnya dengan izin Allah menemukan sumur yang namanya Zam-Zam. Kalau kita tarik ke dalam kehidupan nyata ma'asyiral muslimin, tugas
seorang ayah, tugas seorang suami yang utama adalah mencari nafkah. Bukannya ketika kita mencari nafkah, seorang suami mencari nafkah, seorang laki-laki mencari nafkah, bukannya dia harus meninggalkan keluarganya. Bahkan ada yang mungkin sehari, ada yang mungkin 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Kalau ini kita tidak tanamkan kesalehan kepada keluarga kita, saya yakin keluarga kita tidak akan kuat untuk menanggungnya. Suami dalam bekerja tidak bisa fokus, istri di rumah tiap hari telepon dan sebagainya, maka yang di rumah jadi rapuh, yang di tempat kerja tidak fokus dalam pekerjaannya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, ketika kita akan berangkat bekerja, kita tanamkan kepada keluarga kita, kepada istri kita, bahwasanya apa yang kita lakukan ini semuanya ada dalam rangka Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencari rezeki yang halal, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran beserta keluarganya. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran melebihi umat-umat yang lain. Adam disebutkan piyambak sendiri, Nuh disebutkan sendiri, tapi ketika menyebutkan Nabi Ibrahim disertai dengan keluarganya. Kenapa, ma'asyiral muslimin? Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim telah berhasil mendidik keluarganya menjadi keluarga yang utuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang ayah yang tugasnya berdakwah di jalan Allah, dalam satu riwayat Ibrahim ini dari kata bahasa Aramik yang artinya adalah orang yang suka bepergian berdakwah dari daerah satu ke daerah yang lain, ke Mesir, ke Sudan, ke Palestina dan sebagainya. Ada yang mengatakan Ibrahim ini dari kata Abu Rahim yang artinya adalah bapak yang penyayang. Maka di tengah-tengah kesibukan beliau berdakwah menyebarkan agama Allah, maka beliau juga adalah seorang ayah yang tentunya harus punya perhatian terutama kepada putra-putrinya, terutama kepada anaknya, terutama kepada Ismail, putra tercintanya. Kalau kita bandingkan dengan kita, ma'asyiral muslimin, kita yang bukan nabi, sesibuk apapun usahakan ada kedekatan hati kita kepada anak-anak kita, ada perhatian yang lebih untuk anak-anak kita. Masing-masing punya pekerjaan, istri juga punya tugas utama, suami juga punya tugas utama, tapi jangan lupa ada tugas yang paling utama, yang paling pokok adalah perhatian kedua orang tuanya. Kalau ini bisa kita lakukan, ma'asyiral muslimin, maka perhatikan apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah yang waktu itu rusak karena banjir Nabi Nuh. Nabi Ibrahim ketika akan membangun, ternyata di sebelah sana ada Ismail yang ingin membantunya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Dalam susunan bahasa Arab, jika subjek digabungkan atau disandingkan wa id yarfa'u Ibrahim wa Ismailu, maka tugas pokok ini dibebankan kepada keduanya. Tapi ketika subjek yang pertama kemudian di belakangnya ada subjek yang lain, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail, maka tugas pokok yang pertama adalah Nabi Ibrahim dan yang kedua anaknya adalah membantu ayahnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat pondasi yang dengan pondasi itu mau meninggikan Ka'bah, maka di sebelah sana ada putranya Ismail yang membawa bagian dari Ka'bah. Makanya sekarang ada namanya Hijr Ismail, ada namanya Makam Ibrahim. Itu adalah bukti bahwasanya dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pernah membangun Ka'bah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kedekatan seorang ayah kepada anaknya ini bisa kita lakukan, maka insya Allah kedekatan ini nanti yang akan memupuk, yang akan membawa kedua orang tuanya ke surga. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup, kesempatan usia, mari kita gunakan usia ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, diberikan oleh Allah
kesehatan, dan nanti kita bisa bersama-sama menghadap Allah dalam keadaan terbaik, yakni husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. نور محمد صلى الله